Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai pencatatan keuangan sederhana dan perencanaan dan presentasi proposal bisnis. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sering dianggap membosankan oleh pelaku usaha, padahal ini adalah nafas bagi bisnis kita, yaitu pembukuan. Banyak dari kita yang memulai usaha dengan semangat yang tinggi, tapi lupa mencatat keuangan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar untung, ataukah kita sebenarnya sedang memakan modal sendiri tanpa kita sadari? Pembukuan bukan hanya untuk perusahaan besar. Pembukuan adalah catatan sejarah perjalanan bisnis Anda. Sesederhana apapun usaha yang Anda mulai sekarang, jika Anda sudah terbiasa mencatat, maka saat bisnis Anda besar nanti, Anda sudah memiliki sistem yang rapi dan siap untuk berkembang. Bagaimana cara memulainya? Tidak perlu gelar akuntan, cukup ikuti 5 tahap sederhana ini. Tahap pertama yaitu tahap checklist. Siapkan sistemnya. Apakah Anda nyaman pakai buku tulis, Excel, ataupun aplikasi di HP? Apapun pilihannya, yang penting itu konsisten. Tahap kedua yaitu kumpulkan bukti. Jangan pernah membuang struk, nota, ataupun faktur. Ini adalah bukti nyata. Tanpa bukti, catatan Anda hanya sebatas ingatan, dan ingatan bisa saja salah. Tahap ketiga yaitu membentuk akun atau perkiraan. Kelompokkan pengeluaran Anda. Contoh, akun bahan baku, akun listrik, akun gaji. Ini supaya Anda tahu uang Anda paling banyak habis untuk apa. Tahap keempat yaitu membuat jurnal. Ini adalah catatan harian. Kuncinya adalah disiplin. Catatlah transaksi segera setelah terjadi. Jangan menumpuk nota di akhir bulan karena pasti akan lupa. Dan tahap terakhir yaitu membuat laporan. Di akhir periode, baik itu mingguan ataupun bulanan, ringkas semua catatan tadi menjadi satu laporan keuangan. Ini adalah momen di mana Anda bisa melihat kondisi kesehatan bisnis Anda sebenarnya. Mari kita lihat tabel di slide ini agar lebih jelas. Bayangkan ini adalah buku kas usaha Anda di bulan Mei. Transaksi pertama, tanggal 1 Mei, Anda menerima atau menggunakan modal sebesar 200.000 untuk membeli stok buku jualan. Jadi saldo kas Anda sekarang adalah 200.000. Transaksi kedua masih di tanggal 1 Mei, Anda mengeluarkan total 51.000 untuk membeli kertas. Karena uang keluar atau kredit, maka saldo Anda berkurang menjadi 149.000. Transaksi ketiga pada tanggal 2 Mei, keluar lagi uang Rp7.000 untuk membeli ATK. Saldo Anda berkurang menjadi 142.000. Perhatikan baris bawah total uang yang masuk. Diwakili saldo awal adalah 200.000, total pengeluaran 58.000, dan sisa uang tunai yang ada di tangan Anda sekarang haruslah 142.000. Jika uangnya tidak sama dengan 142.000, berarti ada yang lupa dicatat. Saya akan menjelaskan materi tentang tips sederhana mengatur keuangan bisnis kecil Anda. Yang pertama, pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Ini adalah aturan emas nomor 1 dalam bisnis. Banyak usaha kecil tumbang karena pemiliknya mencampur modal usaha dengan uang dompet pribadi. Akibatnya, pemilik tidak tahu pasti apakah bisnisnya untung atau rugi karena uangnya harus terus terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, Anda memiliki usaha jualan camilan. Anda harus membuat rekening bank khusus untuk bisnis tersebut atau rekening A, dan rekening terpisah untuk keperluan rumah tangga atau rekening B. Semua uang hasil jualan harus masuk ke rekening A. Untuk kebutuhan pribadi, Anda menetapkan gaji tetap untuk diri sendiri yang ditransfer setiap bulan dari rekening A ke rekening B. Anda tidak boleh mengambil uang kasir secara langsung untuk membeli bensin atau belanja dapur. Yang kedua, memanfaatkan pihak ketiga. Sebagai bisnis kecil, Anda tidak perlu melakukan dan memiliki semuanya sendiri dari awal usaha, karena hal itu membutuhkan modal dan biaya operasional yang sangat besar.
Memanfaatkan layanan atau jasa dari pihak luar atau pihak ketiga jauh lebih efisien untuk menghemat pengeluaran. Contohnya, daripada menyewa kurir tetap dan membeli motor operasional khusus yang akan memakan biaya perawatan dan gaji bulanan, Anda dapat memanfaatkan pihak ketiga seperti Grab Express, GoSend, atau JNT untuk mengirimkan pesanan konsumen. Contoh lainnya adalah menggunakan jasa akuntan lepas seperti freelance sebulan sekali untuk merapikan laporan keuangan daripada menggaji akuntan tetap. Yang ketiga, membuat pembukuan terperinci dalam mengelola keuangan usaha secara sederhana. Pembukuan yang baik tidak harus rumit, yang penting disiplin dan konsisten. Setiap uang masuk atau omset dan uang yang keluar atau biaya pengeluaran harus dicatat secara mendetail pada hari yang sama agar tidak ada dana yang hilang tanpa kejelasan. Contohnya, setiap hari Anda membuat catatan kas masuk dan keluar. Ketika akan membeli lakban kemasan seharga 5.000 atau membayar parkir supplier sebesar 2.000, pengeluaran sekecil itu wajib langsung dicatat. Agar di akhir bulan Anda bisa melihat kemana saja uang bisnis Anda mengalir. Yang keempat, gunakanlah software. Mencatat keuangan di buku tulis kertas sangat rawan hilang, rusak, atau salah hitung. Di era digital ini, bisnis kecil harus mulai beralih menggunakan software atau aplikasi keuangan sederhana untuk otomatisasi penghitungan atau penyimpanan data yang lebih aman. Contohnya, Anda bisa memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan gratis di ponsel, seperti buku kas atau buku warung, untuk mencatat penjualan harian dan utang pelanggan. Anda juga bisa menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel di WPS Office untuk membuat tabel arus kas bulanan secara otomatis dengan rumus-rumus sederhana. Yang kelima, berinvestasi. Keuntungan bersih atau profit yang didapatkan dari bisnis jangan langsung dihabiskan untuk konsumsi. Sebagian dari keuntungan tersebut harus dialokasikan atau diinvestasikan kembali agar nilai uangnya berkembang dan bisnis memiliki cadangan dana yang kuat saat menghadapi masa-masa yang sulit. Contoh, dari total keuangan bersih bulan ini, Anda menyisihkan 20% untuk dimasukkan ke dalam instrumen investasi yang aman dan mudah dicairkan seperti reksadana pasar uang sebagai dana darurat bisnis. Selain itu, Anda juga bisa menginvestasikan keuntungan tersebut untuk membeli alat produksi yang lebih canggih, misalnya mesin kemasan otomatis, agar kapasitas produksi meningkat di masa depan. Perancangan keuangan. Yang pertama, hasilkan target keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Perancangan keuangan yang baik harus memiliki arah yang jelas. Target jangka pendek fokus pada operasional bulanan atau kuartalan, sedangkan target jangka panjang fokus pada visi besar bisnis beberapa tahun ke depan. Contohnya, target jangka pendek ini dengan menaikkan omset penjualan sebesar 15% pada bulan depan melalui promosi di media sosial. Sedangkan target jangka panjang ini dapat dengan mengumpulkan dana cadangan untuk membuka cabang baru di kota sebelah dalam kurun waktu 3 tahun. Yang kedua, menetapkan imbalan jangka pendek dan jangka panjang. Agar target keuangan tadi tercapai, pemilik bisnis harus merancang sistem insentif atau imbalan bagi tim atau karyawan yang membantu untuk mencapainya. Ini penting untuk menjaga motivasi kerja. Contohnya, dalam imbalan jangka pendek dapat dengan memberikan bonus tunai langsung bagi karyawan bagian penjualan jika mereka berhasil melewati target mingguan. Sedangkan imbalan jangka panjang dapat dengan memberikan gaji berkala atau pembagian bonus tahunan bagi manajer operasional yang berhasil menjaga kestabilan bisnis selama setahun penuh. Yang ketiga, menetapkan standar efisiensi semua objek operasi. Efisiensi adalah kunci agar keuntungan bisnis maksimal. Anda harus membuat batasan standar atau aturan baku mengenai berapa biaya yang wajar dikeluarkan dalam proses operasional sehari-hari. Contohnya, menetapkan standar bahwa kuota produk yang cacat atau gagal atau reject dalam sekali produksi maksimal hanya boleh 2%.
Contoh lainnya membatasi pemakaian listrik dan internet kantor maksimal 1.500.000 per bulan. Yang keempat, memeriksa kebenaran rencana dan merevisinya di masa perlu. Rencana keuangan tidak boleh kaku, di mana dunia bisnis sangat dinamis, sehingga pemilik usaha harus rutin mengevaluasi rencana tersebut dan segera melakukan perubahan atau revisi jika terjadi situasi darurat di luar kendali. Contohnya, di awal tahun Anda berencana membeli bahan baku baju dari supplier lokal seharga 50.000 per meter. Namun, di bulan ketiga terjadi kelangkaan bahan sehingga harganya naik menjadi 70.000 per meter. Di masa seperti inilah rencana anggaran bulanan harus segera direvisi agar bisnis tidak rugi. Analisis rencana dan membuat perbandingan dengan standar yang sudah ada. Ini adalah proses audit atau mengevaluasi mandiri. Anda dapat membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan di awal dengan realisasi uang yang sebenarnya keluar di akhir bulan untuk melihat apakah terjadi pemborosan. Contohnya, anggaran awal untuk biaya iklan bulan ini adalah 1 juta rupiah, di mana ini adalah standar. Namun, setelah dicek di akhir bulan, pengeluaran iklan membengkak menjadi 1.500.000, sehingga pemilik bisnis harus menganalisis mengapa ada selisih 500.000 tersebut. Yang keenam, mengomunikasikan rencana itu kepada karyawan dan menyiapkan tahap pelaporan dan pengendalian. Perancangan keuangan tidak akan sukses jika hanya disimpan di kepala pemilik bisnis. Seluruh tim, mulai dari bagian dapur, produksi, hingga kasir, harus tahu arah keuangan perusahaan dan wajib melaporkan pengeluaran mereka secara disiplin sebagai bentuk kontrol. Contohnya, pemilik bisnis mengumpulkan karyawan dan berkata, "Bulan ini kita sedang fokus menghemat biaya operasional." Lalu, pemilik menyiapkan lembar prom, laporan stok barang atau kas kecil harian yang wajib diisi oleh tim gudang setiap sore sebelum toko tutup. Yang ketujuh, mendokumentasikan rencana keuangan yang menyeluruh. Semua rencana, nota belanja, dan revisi anggaran hingga laporan laba rugi wajib diarsipkan secara rapi. Dokumentasi tertulis ini sangat berguna sebagai rekam jejak keuangan dan syarat utama jika ingin mengajukan modal ke investor atau bank. Contohnya, menyimpan semua nota fisik ke dalam map khusus berdasarkan bulan serta mencadangkan file tabel perencanaan anggaran seperti format Excel ke dalam folder digital terstruktur di Google Drive atau WPS Office agar tidak hilang. Cost dalam bisnis. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Yang pertama, biaya berdasarkan unsur produk. Meliputi bahan-bahan, di mana bahan utama yang dipakai di dalam produksi, yang kemudian diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung dan FOH. Dibedakan atas. Yang pertama, bahan langsung, yaitu semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk jadi, dapat dengan mudah ditelusuri dan merupakan bahan utama produk jadi. Dan yang kedua, bahan tidak langsung, yaitu semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri seperti bahan langsung. Yang kedua, tenaga kerja atau buruh. Usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan dalam produksi suatu produk. Ini meliputi tenaga kerja atau buruh digolongkan menjadi, yang pertama, tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang secara langsung terlibat dugaan produksi produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah. Merupakan biaya tenaga kerja langsung utama dalam menghasilkan suatu produk. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah semua tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi produk jadi, tetapi bukan tenaga kerja langsung. Yang ketiga, overhead pabrik atau FOH. Ini adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan langsung atau BB
dan upah tenaga kerja langsung yang merupakan kumpulan dari berbagai rekening yang terjadi di dalam eksploitasi pabrik. Saya akan menunjukkan materi 9 dibawakan oleh teman saya. Yang mana kedua, biaya hubungannya dengan produksi. Biaya prima atau prime cost adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi. Selanjutnya ada biaya konversi atau conversion cost, adalah biaya yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, sehingga sisi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga ada biaya hubungannya dengan volume. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang secara total cenderung berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan per unitnya cenderung konstan. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang dalam unit berubah-ubah dalam total selalu konstan, meskipun dalam batas interval tertentu. Selanjutnya ada biaya semi variable atau semi variable cost, adalah biaya yang mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada biaya penutupan atau shutdown cost, adalah biaya yang tetap yang akan dibebankan ketika perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Biaya pembenahannya terhadap departemen. Departemen produksi merupakan departemen yang secara langsung memberi kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi berlangsung. Departemen jasa. Selanjutnya departemen jasa. Departemen jasa merupakan departemen yang berhubungan dengan proses produksi secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa layanan untuk departemen lain. Yang kelima, selanjutnya adalah biaya daerah fungsional. Biaya manufaktur, yaitu biaya yang berhubungan dengan produksi suatu barang, merupakan jumlah dan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya biaya pemasaran, yaitu biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli. Selanjutnya ada biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoperasionalkan suatu perusahaan dan pemasukan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Dan terakhir yang keenam adalah biaya yang periode pembuahannya terhadap pendapatan. Biaya produk adalah biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya biaya periodik adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsur persediaan. Biaya ini dibebankan atas A. Revenue expenditure jika manfaat biaya suatu periode, B. Capital expenditure jika manfaat bagi biaya dari suatu periode. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Biaya dalam hubungannya dengan pengawasan manajemen. Biaya rekayasa, biaya yang takarannya sudah pasti dan masuk akal. Contohnya untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita butuh 1 piring nasi, dan jika kita mau buat 10 porsi, kita butuh 10 piring nasi. Takarannya jelas. Yang kedua ada biaya kebijakan. Biaya yang jumlahnya tergantung keputusan manajer, bisa berubah-ubah. Contohnya biaya iklan atau biaya pelatihan karyawan. Manajer bisa memutuskan bulan ini mau pasang iklan 1 juta atau 5 juta, tergantung kondisi. Yang keempat ada biaya komite. Biaya yang sudah terlanjur keluar karena keputusan masa lalu dan tidak bisa ditarik kembali. Contohnya, kamu sudah menyewa ruko untuk 2 tahun dan sudah bayar lunas. Uang itu tidak kembali, atau hangus apapun yang terjadi. Apa sih itu laba? Menurut ahli Suardojono, laba adalah imbalan atas usaha perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Sederhananya, laba adalah sisa uang setelah semua hasil penjualan dikurangi dengan semua biaya produksi, atau laba bisa disebut dengan keuntungan. Klasifikasi laba atau tingkatan keuntungan. Dalam bisnis, keuntungan itu ada tingkatannya, tidak langsung jadi uang bersih. Yang pertama itu adalah laba kotor, keuntungan awal. Contohnya, jual sepatu 200.000, modal sepatunya
120.000, laba kotor kamu berarti 80.000. Kemudian ada laba operasional. Keuntungan yang benar-benar didapat dari kegiatan utama bisnis setiap hari. Contohnya laba kotor tadi dikurangi biaya listrik toko dan gaji karyawan. Ini menunjukkan seberapa kuat bisnis kamu bertahan. Kemudian ada laba sebelum pajak atau EBIT. Keuntungan setelah ditambah pendapatan lain atau misal bunga bank tapi belum dipotong pajak pemerintah. Kemudian ada laba bersih, net profit. Inilah uang sisa yang sebenarnya. Contohnya setelah bayar pajak, uang inilah yang akan masuk ke kantong pemilik atau dibagi ke pemegang saham atau dividen. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Menurut Zaki Baridwan, dalam Arum Saraswati, pengertian dalam standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah merupakan dari proses pelaporan keuangan, dan pelaporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas, catatan, laporan keuangan lainnya, dan materi penjelasan yang bagian integral dari pelaporan keuangan. Berikutnya ada neraca. Neraca keuangan adalah salah satu laporan keuangan yang paling esensial dalam menghasilkan keputusan bisnis. Ditandai dengan posisi keuangan yang sistematis, mulai harta, kewajiban, hingga ekuitas pemilik. Bila dirumuskan, harta sama dengan kewajiban plus modal. Berikutnya ada titik impas. Titik impas adalah suatu keadaan di mana jumlah pendapatan sama besarnya seiring dengan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, sehingga kondisi tidak untung atau tidak rugi.